Oke, halo perkenalkan nama saya Jusin Daniel, saya dari kelas TIB. Di sini saya ingin melakukan presentasi tentang bagaimana cara pembuatan ERD dan cara pembuatan DPD. Pertama, kita mulai dulu dari ERD itu apa. Nah, ERD itu dia adalah diagram yang menggambarkan hubungan antar entitas atau objek dalam suatu sistem beserta atribut-atributnya. Biasanya RD ini kita menggunakan RD plus di sini, di mana dia itu bisa membuat entity, atribut, dan juga relation beserta yang lain-lainnya. Jadi kita mau lanjut dulu untuk entity itu juga apa. Nah, untuk entity itu dia itu adalah objek atau konsep yang diidentifikasi dan dibedakan dari objek lain dalam suatu sistem. Contohnya itu dia tuh kayak misalkan sistem keluarga itu dia itu ada namanya siswa, ada namanya anak ya, anak, orang tua, dan juga adik, kakak gitu misalkan. Ya pokoknya kita ambil dua aja, anak dan orang tua. Untuk contoh lainnya dia ada juga yang dari sistem sekolah itu siswa, guru, pembantu, pembersih itu juga termasuk. Nah, di sini dia udah dijelaskan di titik. Selanjutnya kita lanjut ke atribut. Untuk atribut itu apa? Atribut itu sendiri dia adalah yang sebutannya karakteristik atau properti yang dimiliki suatu entity tadi. Nah, jadi entity itu dia itu mempunyai yang namanya atribut. Jadi atribut itu kayak misalkan dia itu berciri-ciri dari sebuah entity tadi. Misalkan dia itu namanya atribut dari entity itu seperti misalkan umur dia, nama dia, alamat dia tinggal, dan juga lain-lainnya. Oke, kita lanjut ke pembuatan ERD. Nah, untuk ERD ini kita menggunakan ERD plus. Di sini kita bisa lihat cara membuatnya itu dia tuh perlu menggunakan tombol di sini namanya entity. Jadi dari tugas ibu kemarin itu dia itu disuruh membuat DB designer, tapi kita memerlukan pembuatan ERD dulu biar dia mudah. Nah, di sini kita tambah, totalnya ada 5 entity. Jadi kita tambah dulu ya. 1. Oke. Jadi dia di sini ada 6 entity. Nah, kita lanjut ke pengisian nama-nama masing-masing entity. Karena di sini kita itu menjawab karena di sini kita itu membuat sebuah sistem administrasi di rumah sakit atau dokter dan administrator, kita akan menambahkannya sebagai yang sesuai dari soal itu. Oke, kita tulis dulu. Di sini kita bisa mengubah nama. Dia itu ada pasien di sini ya, pasien. Nah, di sini dia ada juga yang namanya dokter. Di sini dokter, dokter. Di sini dia juga ada yang namanya administrator. Nah, di sini bisa kalian lihat, di sini dia ada 6 entity totalnya itu pasien, daftar, administrator, dokter admin, dokter, dan pasien dokter. Nah, di sini kita nanti mau menghubungi semua ini, di mana mereka itu saling berhubungan antara satu sama lain ya. Di sini dia ada yang namanya pasien, yaitu mendaftar dulu. Jadi kita connect dulu, connect. Nah, untuk mengconnect itu dia itu menggunakan tombol ini ya. Ini di sini connect. Kalian tinggal connectin aja masing-masing sesuai dengan yang kalian inginkan. Oke, di sini karena dia sudah ke-connect, jadi kita ingin membuat yang namanya hubungan antara mereka ini. Jadi kalau mau memberikan nama hubungan, kita bisa tulis di sini relationship name. Oke, jika kalian sudah membuat yang namanya relationship, di sini kalian bisa lihat dia pertama pasien itu melakukan daftar ke administrator. Nah, jadi administrator ini dia melayani pendaftaran dan juga administrator itu memberikan datanya ke dokter. Di mana di sini dia itu adalah datanya dokter admin, dan dokter admin ini dia disimpan oleh dokter, dan setelah itu dokter itu dia memeriksa pasien dokter. Jadi di sini dia juga ada datanya ya, isi-isi dari entity-nya. Nah, itu dia diperiksa oleh dokter. Selanjutnya kita menambahkan yang namanya atribut. Untuk atribut sendiri dia itu bisa ditekan tombol di sini, kita tekan tinggal tekan di sini. Nah, jadi dia kosong. Dan kalian bisa juga melakukannya dari entity, terus kalian menekan yang namanya add atribut di sini. Nah, dia akan menambah sebuah atribut sini. Bisa kalian lihat. Kalau kalian ingin menghapus, kalian bisa menekan yang ini terus tekan delete. Oke, dari soal ibu kemarin kita mengisi sesuai yang ibu berikan. Baiklah, di sini saya sudah mengisi yang namanya atributnya ya. Di sini kalian bisa lihat dia ada 3, ada 4, ada banyak lah pokoknya. Nah, di sini kita bisa lihat dari pasien dia ini ada yang namanya ID pasien, nama pasien, dan jenis kelaminnya ya. Nah, untuk pasien ini dia itu bagian primary key-nya dia adalah ID pasien, dan dia itu melakukan pendaftaran kepada
ID nih daftar. Di sini dia ada ID daftar dan dia sampai ke sini. Nah, kalian bisa lihat di sini dia sudah banyak atributnya ya. Dimana saya ini membuat garis bawah ini sebagai bentar ada suara pesawat. Baiklah, di sini saya membuat yang di garis bawah ini sebagai primary key. Dan juga untuk yang dibintangin ini dia sebagai foreign key. Nah, apa itu? Yang namanya primary key. Primary key itu dia adalah atribut inti dari sebuah entity. Dimana di sini kita bisa lihat di sini ya, saya berikan yang namanya garis-garis bawah, dan dia untuk foreign key dia itu adalah penghubung antara entity satu dengan entity lain. Dimana di sini bisa kita lihat dia memiliki yang namanya bintang-bintang ini ya. Nah, sekarang kita ingin membuat hubungan mereka ini lebih jelas, di mana kita bisa memberikan yang namanya one to many atau many to one. Nah, apa itu untuk one to many atau many to one? Yaitu hubungan dari ini, misalkan pasien, yaitu bisa melakukan, satu pasien bisa melakukan banyak pendaftaran, dan juga untuk pendaftaran ini dia itu bisa disimpan oleh satu administrator. Di sini kita akan mengisinya dulu. Sini saya sudah mengisi semuanya ya. Jadi kita lanjut tadi dari administrator, dia itu bisa menyimpan banyak data pendaftaran, dan juga untuk administrator ini dia bisa memberikan banyak data tadi kepada dokter. Jadi dokter ini dia bisa menyimpan banyak data tadi. Setelah itu dia tuh melakukan banyak pemeriksaan kepada pasien tadi. Nah, di sini kita bisa lihat jika dia one to many berarti dia itu dari satu dokter melakukan banyak pemeriksaan ke banyak pasien gitu. Nah, ini dia. Ini kita bisa lihat di bagian pasien dokter ini dia ada yang namanya ID pasien, ID dokter, resep, waktu periksa, dan juga ID-nya sendiri di sini. Oke, di sini kita sudah selesai mengisi bagian RD. Kita selanjutnya akan melakukan DB Designer. Oke, di sini kita sudah sampai pada pembuatan DB Designer. Dan di sini dia UI-nya, kita bisa lihat di sini dia ada UI seperti ini. Dan jika kalian ingin membuat sebuah file, tinggal kalian new project di sini dan berikan nama administrator dokter ya. Ini kalian terserah aja kalian pengen membuat sistem kayak gimana, tapi saya memberikan seperti ini. Nanti kalian klik new schema aja. Nah, di sini kita bisa lihat di sini dia ada UI-nya ya pokoknya banyak. Dan jika kalian ingin membuat tabel, kalian bisa tekan dari bagian sini ya, tabel. Nah, tapi jika kalian ingin mudah, kalian bisa tekan bagian sini di kiri. Di sini kita tinggal menulis kode-kode yang kita perlukan seperti apa. Misalkan tadi itu kan dia ada 6 tabel, kita bikin dulu 6 tabelnya. Dan jika kalian ingin membuat sebuah tabel, kalian bisa berikan nama sesuai dari yang kalian bikin di RD tadi. Jadi kita ingin membuat tabel pertama, kita berikan nama adminis, misalkan pasien ya, pasien seperti ini. Nah, kita tinggal berikan tutup dan buka kurung saja di sini, terus kalian space. Nah, di sini dia akan nongol sebuah tabel baru ya di sini ya. Jika kalian lihat di sini dia itu tabelnya sesuai entity, ini namanya entity tadi, entity. Dan jika kalian ingin memberikan atribut, kalian tinggal tulis yang namanya, misalkan tadi salah satunya kita ambil dari sini ya, ID pasien seperti ini. Nah, dia akan membuat sebuah atribut baru. Dan jika kalian ingin memberikan dia primary key, tinggal tekan PK saja di sini, dia akan menjadi primary key. Oke, itu dia adalah cara pengisian pembuatan tabel dan juga pengisian atributnya. Di sini kita akan melanjutkan sampai 6 ya, dimana kita akan membuat semuanya sesuai dengan yang kita isikan tadi di sini. Oke, di sini kita sudah membuat 6 tabel yang dimana aku sudah juga mengisi beberapa atributnya. Di sini kita bisa lihat untuk bagian integer ini yang tulisannya PK ini dia adalah primary key. Untuk masing-masing entity dia memiliki satu atribut di mana dia itu mempunyai primary key di sini ya. Dan jika kita ingin menyambungkannya, kita harus menulis. Oke, baiklah, jika kalian ingin membuat sebuah tabel dengan tabel atau entity dengan entity, lebih tepatnya atribut dengan atribut ya. Di sini kita bisa mengambil atribut dari ID pasien. Nah, kita berikan tanda seperti ini, di mana ini artinya dia itu one to one ke bagian yang kita tulis di sini tabel pendaftaran pada bagian atribut ID pasien di sini ya. Dan bisa kita lihat di sini, jika kita ingin memberikan one to many, kita bisa menambah yang namanya bintang di sini. Dia akan menjadi one to many. Jika kalian ingin menambah many to many, bisa menambahkan bintang di sini di belakang dan di depan ya. Itu akan menjadi many to many. Jika kalian ingin memberikan many to one, bisa diberikan bintang di belakang dan juga tanda panah di depan. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan melakukan penghubungan antara semua tabel ini. Di sini untuk bagian pendaftaran ke administrator bisa kita lihat deh, ini hubungannya many to one. Dimana di sini kita itu mengisikan atributnya yang di administrator itu kita hubungkan kepada pendaftaran. Oke, jadi untuk itu kita bisa melakukan di sini ID
admin, nah kita berikan tanda seperti ini kepada administrator titik ID admin. Nah, dia akan berubah karena tadi dia itu many to one, one to many, kita akan memberikan di belakangnya seperti ini. Nah, oke. Jadi dia ini itu one to many. Selanjutnya kita berikan kepada yang lain juga. Oke, bisa kalian lihat di sini saya sudah menambahkan beberapa lengkap intinya, lengkap bagian atribut terhubung ke atribut lain. Di sini kita akan menganalisanya di mana ID pasien ini dia itu one to many pada pendaftaran. Di sini dia adalah foreign key-nya. Dia itu mengambil foreign key dari pasien. Nah, untuk administrator itu dia dari pendaftaran itu many to one. Nah, foreign key-nya dia itu berada di pendaftaran di mana dia itu mengambil foreign key-nya ID admin. Nah, untuk administrator ini dia itu kepada dokter admin yaitu one to many, di mana dokter admin ini dia mengambil foreign key dari administrator. Di sini bisa kita lihat, dan untuk dokter dia itu many to one. Di sini kita bisa lihat dia itu dokter foreign key-nya itu dari dokter admin ya, karena dia itu many, jadi dia itu mengambil ID dokter di sini. Dan untuk dokter yaitu one to many kepada data pemeriksaan pasien ya. Di sini kita bisa lihat dia itu diambil oleh pasien dokter, foreign key-nya berada pada, oh di sini saya salah isi ya. Bentar, maaf. Dia itu harusnya bagian ID dokter. Maaf ya, kita saya koreksi dulu. Nah, sudah bisa ya. Di sini bisa kita lihat dia itu sudah mengisi sini. Dan terakhir diperiksa oleh dokter many to one kepada pasien. Di sini kita bisa lihat dia itu yang mengambil foreign key-nya. Jadi dia ini sebagai foreign key mengambil dari sini. Oke, sekian saja penjelasan aku untuk DP Designer ini. Cara membuatnya sudah dijelaskan tadi kan, dari primary key, dari entity, dari atributnya semuanya kita tinggal ngetik saja di sini karena dia itu lebih simpel daripada RD+. Sekian dari saya Justin Daniel untuk Ibu Feni. Saya pamit. Terima kasih.